Baik, ini saya share screen dulu ya untuk materi kita. Baik, ini adalah materi kita. Sebelum masuk materi maksudnya. Ini adalah kontrak kuliah terlebih dahulu ya untuk mata kuliah statistika dan probabilitas. Kontrak mata kuliah ini juga sama nanti ya berlaku untuk semua dosen yang mengajar di mata kuliah ini. Baik, jadi untuk mata kuliah probabilistik dan statistika dan probabilistik ini eh, cukup berbeda ya dari kakak kelas kalian ya atau bagi ada yang mungkin mengulang di sini. Jadi awalnya diampu oleh Ibu Ade Kania Ningsih, cuman beliau sudah pensiun ya per bulan Maret kemarin sehingga kami gantikan untuk misi materinya. Nah, dalam rangka nanti ada perubahan dari kurikulum juga ya mungkin di tahun depan, maka kami mempersiapkan mata mata kuliah statistik ini mengarah ke data science gitu ya, sesuai dengan eh, keunikan dari informatika Unjani ini ya dan sekaligus untuk mengembangkan materi ini di kurikulum yang baru nantinya gitu ya. Jadi ini berbeda dengan statistika yang kakak kelas kalian kemarin ya itu menjalankan ini. Jadi bagi ada teman-teman yang mengulang nanti ya harap untuk disimak kembali ya materi ini karena berbeda daripada apa yang diajarkan oleh Ibu Ade gitu ya. Nah, di sini kita memiliki beberapa tujuan dari mata kuliah. Tujuan mata kuliah ini ya diciptakan dari kurikulum, gitu ya. Sehingga setidaknya mahasiswa, teman-teman yang kuliah di mata kuliah ini itu memiliki tiga tujuan utama. Yang pertama, teman-teman bisa memahami statistik, gitu ya. Khususnya di sini kita akan belajar dua jenis statistik ya. Ada statistik deskriptif dan statistik inferensial. Ya, apa itu deskriptif dan inferensial nanti kita akan belajar pas masuk materinya, gitu ya. Tapi nggak banyak kok, cuma dua itu aja, gitu ya, statistik dan inferensial. Karena statistik ini akan kita gunakan untuk belajar data engineering ke depannya ya di semester yang akan datang atau belajar data science. Lalu yang kedua, kalau teman-teman bisa lulus di mata kuliah ini, ya harapan kami dari tim pengajar adalah yang kedua memahami menggunakan penggunaan teknik atau metode statistik yang sesuai dengan data engineering atau data science gitu ya. Jadi saya harap teman-teman bisa mengikuti mata kuliah ini sehingga nanti apa yang didapatkan di mata kuliah ini bisa kalian pakai di mata kuliah selanjutnya, bahkan dipakai dalam tugas akhir nantinya gitu ya. Jadi kalau kalian misalnya belum mendapatkan atau belum mencapai tujuan dari mata kuliah ini, ya itu pasti akan belajar mandiri gitu ya. Karena nanti semakin tinggi apa semesternya, maka tidak akan ada lagi mungkin pengulangan materi yang diberikan oleh dosen gitu ya. Jadi materinya akan bertahap makin sulit gitu ya. Lalu yang terakhir harapan kami apabila teman-teman lulus ya, teman-teman bisa mengimplementasikan statistik dalam dunia nyata gitu ya. Nah, itu adalah tiga harapan kami. Dikit ya, cuma tiga aja. Gitu. Ya, statistik itu susah. Gampang gitu ya. Gampang. Ya, asal bisa diikuti dengan baik. Ya, dan teman-teman bisa untuk mencari sumber dimanapun gitu ya. Boleh memanfaatkan AI, memanfaatkan Google dan lain sebagainya. Tapi dengan AI jangan percaya 100% ya. Karena saya berapa kali disesatkan oleh AI. Sehingga ketika kita mencari sesuatu dengan AI, kita tetap harus mengecek referensi utamanya gitu ya. Jadi bisa teman-teman tanyakan, misalnya ada jawaban di AI, coba teman-teman tanyakan kembali ke mereka, sumber jawaban ini asalnya dari buku yang mana misalnya. Sehingga jawaban itu benar-benar jawaban yang valid yang kita dapatkan. Baik, ini untuk aturan perkuliahan kita ini sebenarnya perkuliahannya offline ya di kelas. Tapi karena kondisi tidak memungkinkan ya sudah kita laksanakan online. Mudah-mudahan tidak lama gitu ya, maksimal sampai UTS saja. Sampai UTS itu maksudnya UTS-nya nanti akan di gedung baru ya. Jadi kuliahnya aja yang online, maksimal itu juga. Yang pertama kita bikin grup WA. Grup WA sepertinya sudah ada gitu ya. Teman-teman bisa join.
Bagi teman-teman sekelasnya yang belum join, boleh di-invite gitu ya, atau dikasih linknya. Kemudian aturan keterlambatan, ya sebisa mungkin kita usahakan kondusif ya kelas. Jadi maksimal 15 menit keterlambatan. Untuk di Zoom juga kalau bisa kondusif gitu ya. Atau yang nanti di kelas juga kondusif 15 menit. 15 menit ini aturan dari universitas ya, bukan aturan saya gitu ya. Kemudian berpakaian rapi dan sopan, lalu pakai sepatu ya kalau di kelas. Jadi jangan terlalu santai. Rapi dan sopan itu bajunya boleh kemeja, boleh batik atau apapun lah gitu ya. Terus untuk laki-laki dan perempuan bedain bajunya gitu ya. Kalau laki-laki jangan pakai rok juga gitu ya. Yang biasa aja lah maksudnya. Tapi pakai sepatu maksudnya ketika kalian datang ke kampus tunjukkan bahwa kalian itu memang ingin mendapatkan suatu knowledge gitu ya untuk ke kampus. Kalau misalnya di kosan ya bebas sih mau ngapain juga gitu ya. Tapi kalau di kampus ya kita menghadiri suatu event ya suatu acara sebaiknya kita menggunakan pakaian yang pantas ya di dalam suatu acara atau event tersebut. Kemudian toleransi ketidakhadiran adalah 3 dari 14 pertemuan kuliah. Ini juga aturan universitas ya, bukan aturan saya. Jadi dari perkuliahan 4 itu kalian boleh tidak hadir 3 kali boleh nggak hadir. Alasannya bebas ya, mau sakit boleh gitu ya, boleh sakit. Mau izin juga boleh, mau alfa juga boleh gitu ya, jadi bebas. Misalnya lagi nggak mau datang kuliah, nggak masuk ya udah nggak usah masuk gitu ya. Nggak usah izin sama saya juga ya. Jadi kalau nggak mau masuk nggak usah masuk aja. Saya nggak perlu diberitahu juga nggak apa-apa gitu ya. Nah itu boleh ya 3. Tapi lebih dari itu nggak boleh ya. Nanti otomatis nilainya jadi E. Atau misalnya memang membutuhkan apa izin yang lebih lama, itu diperbolehkan apabila misalnya sakit keras gitu ya. Kena demam berdarah misalnya, nginep di rumah sakit 1 bulan, nah itu boleh gitu ya. Tapi itu kasih tahu saya gitu ya. Atau ada eh, keluarga inti yang meninggal dunia misalnya itu ya. Atau kalian dapat apa musibah dan lain-lain yang sehingga memang nggak bisa kuliah. Atau mungkin kalian menjalankan kegiatan yang membawa nama Unjani. Nah, itu boleh gitu ya. Misalnya, Pak, saya ada tanding Mobile Legend ikut e-sport, tapi bawa nama Unjani. Nah, itu boleh gitu ya. Maksudnya boleh lebih dari 3 gitu ya. Itu sangat boleh sekali. Lalu dilarang titip absen gitu ya. Jadi nanti akan ada absen manual di kelas. Masing-masing absen di masing-masing aja gitu ya. Lalu berikutnya pertemuan kita mungkin masih bisa dilaksanakan secara online. Ya walaupun nanti kita udah masuk di kelas gitu ya, itu perkuliahan masih bisa dilakukan dengan online. Karena memang kalau dari dosen sendiri gitu ya, eh, menjalankan tugas dari universitas itu adalah wajib hukumnya. Misalnya besok gitu ya, besok kan ada upacara kesaktian Pancasila bagi dosen. Itu dilaksanakan jam 7 sampai dengan jam setengah 9 kalau saya nggak salah. Nah, mungkin kalau dari kelas kalian ada yang besok kuliah jam 7 ya, itu kemungkinan besar dosennya tidak hadir gitu ya. Kalaupun hadir berarti dosennya nggak upacara. Tapi biasanya diprioritaskan untuk kegiatan universitas terlebih dahulu. Nah, sehingga nanti bisa jadi penggantinya kita laksanakan secara online gitu ya. Lalu yang berikutnya tidak ada ujian, kuis, tugas, UTS atau UAS untuk susulan. Jadi sebisa mungkin kalian harus standby ya di kuliah ini. Nah, kalau yang tidak ada ujian khusus itu aturan di mata kuliah ini aja gitu ya. Di mata kuliah lain mungkin ada apa tim dosen yang memperbolehkan susulan, tapi itu pun dengan alasan-alasan yang urgensi gitu ya. Kalau misalnya Pak saya ketiduran jadi nggak kuliah, nah itu nggak ada susulan. Ya kita harus menghormati teman-teman kita yang datang pagi gitu ya. Yang mereka datang pagi, mereka semangat kuliah, ya mereka ikut kuis. Nah kita harus menghormati itu gitu ya. Kemudian aturan lainnya yang mungkin tidak tertulis di slide ini kita sesuaikan dengan aturan di buku pedoman akademik tahun 2023 ya. Universitas Jenderal Ahmad Yani. Ada di mana buku pedoman itu kalian bisa download di situsnya BAA ya baa.unjani.ac.id.
Lalu kalian pilih buku di atas menunya, nanti kalian download buku pedoman akademik ya. Nah, kalian bisa lihat di situ kuliah itu seperti apa gitu ya. Aturan perkuliahan seperti apa, aturan ujian seperti apa, aturan penilaian seperti apa dan lain sebagainya gitu ya. Dan aturan yang dibuat oleh Unjani itu sebenarnya sudah sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2024 ya tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Dikti gitu ya. Jadi semua kampus mengikuti itu ya untuk menerapkan suatu standar pendidikan tinggi ya. Jadi maksudnya dimanapun kalian berada itu aturan ya kayak gini isinya gitu ya karena ini sesuai dengan apa yang ada di eh, apa distandari oleh pemerintah kita gitu ya. Lalu untuk nilai ini juga sama ya. Ini kita ngikut standar Unjani jadi pokoknya Unjani banget lah gitu ya. Jadi kita tidak boleh terlalu apa terlalu menyalahi aturan Unjani ya karena kita memang sama-sama di bawah bendera Unjani. Jadi kita ikuti aturan dari organisasi kita ya. Untuk nilai A itu 80 sampai 100 nilainya, AB 80 sampai 75, B 75 sampai 70 dan seterusnya ya. Bisa kalian lihat di sini kalau kalian cuman bisa setengahnya gitu ya dari mata kuliah ini berarti setidaknya mendapatkan nilai D atau C gitu ya. Tergantung setengahnya lebih ke bawah apa lebih ke atas. Nah, kalau lebih ke atas itu bisa C, lebih ke bawah itu D. D itu lulus ya, D itu lulus. Enggak, ding. D lulus benar, D lulus, D itu lulus. Tapi di aturan Unjani tidak boleh ada nilai D lebih dari 10% dari jumlah SKS gitu ya. Jadi kalau misalnya statistik kalian D, ya lulus gitu ya. Tapi selama kuliah itu tidak boleh ada nilai D lebih dari 7 mata kuliah gitu ya. Kalau ada 7 nggak apa-apa. Jadi kalau kalian misalnya kemarin kuliah fisika dapat D misalnya. Terus kalau ngulang dapat D lagi udah nggak usah ngulang lagi gitu ya. Yang lain aja lah gitu ya. Karena ya tidak apa-apa dapat D. Tapi kalau E nggak boleh ya. E tidak boleh ada di transkrip nilai. Artinya kalau dapat E teman-teman harus mengulang atau mengikuti semester antara atau semester pendek gitu ya. Ya harapan saya teman-teman di statistik ini bisa dapat nilai di atas itulah gitu ya. Harusnya bisa gitu ya. Gampang kok beneran. Gampang gitu ya. Nah, untuk penilaian ini adalah penilaian kita kehadiran 10%. Jadi kalau kalian datang ke kelas nggak ngapa-ngapain itu udah dapat 10% nilainya. Tapi jangan tidur ya di kelas. Kemudian ada tugas atau kuis itu maksimalnya 30%. UTS juga 30 dan UAS 30. Ini sesuai aturan Unjani juga sama gitu ya. Jadi tidak akan ada nilai selain ini. Misalnya Pak, saya kan sudah berbuat baik Pak, ya nggak ada cerita, tetap aja gitu ya. Tidak ada nilai untuk berbuat baik di sini gitu ya. Jadi yang dinilai itu hanya 4 ini saja dan bobot maksimalnya itu udah ada di sini gitu ya. Kalau ada dosen lain yang berbeda gimana? Sebenarnya ini UTS dan UAS itu aturan Unjani ya. Itu minimal 25% maksimal 30 gitu. Jadi itu masih bisa bergeser ya. Ada juga dosen yang mungkin kehadirannya dia nggak ada gitu ya. Itu nggak masalah juga gitu ya. Yang pasti 4 komponen total dari 4 itu adalah 100% dan imbang bobotnya ya. Tidak ada yang berat ya. Misalnya berat sebelah UTS 50% itu nggak ada gitu ya. Jadi UTS itu tidak menentukan lulus atau tidak mata kuliah ya, tapi dia kombinasi dari beberapa komponen. Jadi ini perlu teman-teman lihat ya. Nanti kita akan ada kuis, ada tugas ya, ada UTS sudah jelas ya, ada UAS juga udah jelas, lalu ada kehadiran juga udah oke. Nah, kalau misalnya teman-teman tadi memaksimalkan kuliah ya, misalnya Pak saya 3 kali nggak masuk gimana? Ya tetap dapat 10% ya nilainya. Jadi yang kuliah masuk 14 pertemuan dapat 10, yang tadi mau memanfaatkan tidak masuk selama 3 kali, itu juga sama ya dapat 10%. Tapi kalau lewat dari situ itu langsung dapat E gitu ya, langsung tidak lulus. Jadi boleh kalian manfaatkan kapan tidak masuk gitu ya, mau kapan ya rencanakan gitu ya. Boleh kalau misalnya ada rencana seperti itu nggak masalah juga gitu ya. Kita tidak melanggar aturan soalnya di sini gitu ya. Yang pasti materi akan selalu berjalan
dan kalian harus tetap ngikutin itu. Jadi, nah, apa saja yang akan kita pelajari dalam satu semester ini? Kurang lebih ada 14 pertemuan ya, perkuliahan. Secara total kita punya 16 pertemuan atau 16 minggu, di mana 2 minggunya kita pakai untuk UTS dan UAS ya, dan ada 14 pertemuannya kita gunakan di kelas ya untuk belajar. Jadi materi kita yang pertama ini pengantar dulu ya, pengantar dan kontrak mata kuliah seperti yang sekarang kita laksanakan. Habis ini kita ada pengantar statistika gitu ya. Kemudian di pertemuan minggu depan ada konsep data, populasi, dan sampling. Nah, gampang itu ya. Lalu yang ketiga ada penyajian data. Ya, lalu yang keempat ada ukuran sentral. Ukuran sentral ya seperti yang kalian ketahui ada mean, ya ada median, ada modes ya dan teman-teman lainnya dan metode lainnya. Lalu ada ukuran penyebaran, lalu ada probabilitas, gitu ya, karena mata kuliah kita tidak cuma statistik saja, tapi ada probabilitasnya juga. Lalu yang ketujuh ada distribusi, nah atau sebaran ya. Nah itu sampai UTS. Lalu setelah UTS akan lanjut untuk estimasi parameter, uji hipotesis, lalu analisis varian. Nah kemudian ada statistik inferensi dan analisis korelasi. Nah, untuk statistik deskriptifnya itu ada di materi sebelum UTS ya. Yang ukuran sentral, ukuran penyebaran, apa probabilistik dan teman-teman di bawahnya itu adalah statistika deskriptif ya. Lalu statistik inferensinya ada di pertemuan 11 dan 12 ya, ada analisis korelasi juga. Kemudian untuk 2 minggu terakhir itu ada studi kasus dan programming. Ini kemungkinan ada latihan atau tugas ya yang kita kerjakan di kelas. Kemudian nanti sisanya adalah UAS ya. Jadi materi untuk UTS itu ada 6, tidak termasuk materi pengantar ya tentu saja gitu ya. Lalu untuk UAS itu ada 5 materinya gitu ya. Ya mudah-mudahan teman-teman bisa memaksimalkan ini gitu ya. Oke, kita pakai referensi ini gitu ya. Statistik Made Easy, A Clear and Simple Introduction edisi kelima tahun 2024 yang ditulis oleh Dr. Matthias Jesusek dan Mr. Hannah Volks Jesusek gitu ya. Nah, ini buku kita pakai satu aja karena buku ini udah lumayan bagus gitu ya untuk statistika yang mengarah ke data science dan data engineering. Nanti ini saya share bukunya ya. Untuk slide juga akan di-share, tapi nanti di-share-nya di akhir ya. Sebelum UTS saya share slide-nya, setelah UTS saya share slide-nya. Ya, insya Allah untuk beberapa pertemuan ini kita akan rekam gitu ya materi ini sehingga nanti kalau ada yang kelewat-kelewat bisa kalian lihat lagi gitu ya. Nah, seperti itu kontrak perkuliahan kita. Kira-kira sebelum kita lanjut ke materi pengantar, ada pertanyaan dulu nggak? Silakan. Izin Bapak bertanya, Bapak. Ya, boleh silakan. Perkenalkan nama saya Ernest Wendy, Bapak. Ya, Untuk absensinya, kan ini kita online, Pak. ya. Absensinya gimana ya, Pak? Apakah dari e-learning aja atau gimana? Oh iya, karena kita online, kita absensinya via e-learning, benar. Saya juga lupa absen. Bentar, saya absen dulu ya. Saya lupa absen. Via portal ya. Portal student saya juga ngabsen. Saya lupa harus ngabsen juga. 3 dan 6. Ini kelas B tadi ya. Sip, saya udah absen. Jadi absennya via e-learning gitu ya. Nanti akan digabungkan absennya dengan absen manual. Tapi di kelas nanti, kalau bisa nanti tetap di e-learning aja absennya ya, biar rekapnya lebih mudah. Ada lagi mungkin pertanyaan sebelum kita masuk ke pengantar? Eh, Pak izin bertanya. Ya boleh, silakan. Aku kan awalnya kelasnya kan acak-acakan, tapi kata Pak Priasku Ya. tuh harus tetap di kelas B. Nah, Mm. sedangkan aku tuh ini teh statistika tuh gak dimasuk di kelas B, jadi gimana absennya?
Kalau pas perwalian di mana ininya kelasnya? Aku acak-acakan, soalnya Pak, kalau kalau di e-learning aku tuh di kelas apa ya? Bentar Pak. Di kelas apa coba? Coba sesuaikan dengan kelas yang dipilih waktu perwalian. Oh, jadi sekarang tuh masuknya Hmm. harusnya di Hmm. sesuai ini dulu Pak. Sesuai perwalian. Harusnya sih gitu sih. Karena kalau misalnya kamu tidak sesuai perwalian, namamu nggak ada di kelas ini pasti. Kata Pak Prias tuh pas aku nanya kemarin ya Pak, Hmm. katanya masuk kelas B dulu nanti dibenerin gitu Hmm. katanya. Oh gitu, ya udah kalau gitu. Iya, Kalau kayak gitu coba di chat aja ya, NIM sama namanya ke saya. Nanti mungkin saya kasih ke Pak Priastu nanti ya untuk dimasukkan absensinya di apa di yang baru ya. oke Pak. Karena nama Mbak Vanessa pasti nggak ada di e-learning ya kalau misalnya Iya. beda. Oke. Bapak izin Terus, bertanya juga. Ya boleh silakan. Kemarin saya telat kan buat Hmm. kontrak mata kuliah, jadinya Ya. belum masuk. Jadi buat Oh, absennya gimana ya? berarti Soalnya PRS dimulai ya nanti laginya ya. nanti tanggal 7 PRS-nya. Ya boleh. Nanti di WhatsApp aja saya ya. Oh, baik, Pak. Ya, Terima sama kasih. kelasnya. Ya, sama-sama. Nanti rencana mau Ya. di kelas ini atau pindah kelas? Di kelas ini. Oh ya udah, di WhatsApp aja nanti. Jadi di e-learning mungkin saya bisa absenin gitu nanti ya. Ya, terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Tidak? Pertanyaan terkait apa? Referensi mungkin, materi atau penilaian mungkin. Tapi ini udah standar Unjani sih. Nilai juga udah standar Unjani gitu ya. Bapak mau nanya lagi, Bapak. Ya boleh silakan. Kalau untuk bukunya udah cukup dari download itu aja atau kita harus cari buku referensi lainnya dari berbagai referensi? Kalau untuk perkuliahan kita cukup buku ini aja. Ya. Tapi kalau kalian ingin mempelajari statistik lebih dalam, boleh download buku yang lain. Tapi saran saya baca ini aja dulu deh. Ya, nanti kalau misalnya memang udah paham ya dasar statistik yang kita ajari di sini, nah boleh teman-teman cari buku yang lain. Tapi ini nanti saya share kok di grup ya, habis kuliah ini mungkin ya, saya share langsung ya. Baik, ada lagi mungkin? Di aturan perkuliahan ini cuman tidak ada ujian susulan aja sih yang dari mata kuliah ini. Kalau yang lain itu udah standar Unjani gitu ya. Kenapa tidak ada ujian susulan? Karena memang dari sisi administrasi dan waktu kita mepet gitu ya. Apalagi nanti dari ganjil ke genap ya, sehingga untuk mengadakan susulan itu waktunya itu hampir nggak ada. Jadi itu yang harus diperhatikan ya. Cuman itu aja sih. Ya, yang lainnya itu sudah sesuai standar Unjani ya. Kalian bisa cek di buku panduan akademik lah. Yang titip absen sama dengan E itu juga sama ada di situ. Ya paling grup WhatsApp yang nggak ada di buku aturan ya itu cuma untuk pedoman kita aja, untuk kemudahan kita apa dalam berkoordinasi aja sih gitu ya. Kalau keterlambatan maksimal 15 menit dan lain-lain itu udah ada di situ semua. Baik, tidak ada pertanyaan. Kita lanjut aja ya kalau gitu ya. Kita masuk ke mata kuliah statistik untuk pengantar. Nah, kita pengantar dulu. Ini saya stop share dulu. Baik, rata-rata di sini kelahiran tahun berapa kalau saya boleh tahu? Mata kuliah statistik ya. Rata-rata tahun berapa lahirnya kira-kira? 2004 2005, Pak. Kebetulan. 2004, 2005. Ya, Pak. Oh, kalau 2005 berarti itu saya baru mulai kuliah waktu itu. 2005 ya. Sip. Berarti masuk Gen Z ya. Udah mau main generasi-generasi aja nih gitu ya. Baik, karena kita mata kuliah statistik, ya. Saya ingin bertanya pada Mbak Aliani Kaila. Ya. Mbak kira-kira Mbak Aliani ini percaya sama sains nggak? Percaya, Pak. Benar, percaya. Iya. Ya. Kalau Mas Sultan Aulia percaya sains nggak? Saya Bapak.
Percaya ya. Kalau percaya Tuhan kita percaya semua ya, nggak akan saya tanya. Kira-kira ada nggak di kelas ini yang tidak percaya dengan sains? Ada nggak dari kalian semua nih, ber-24, ada yang nggak percaya dengan sains nggak? Kira-kira. Kalau ada yang nggak percaya, boleh angkat tangan coba. Angkat tangannya digital aja ya. Nggak ada ya. Ya, karena kalau tidak percaya sains, saya akan bilang berarti satu tambah satu sama dengan dua, jangan percaya juga gitu ya. Harusnya satu tambah satu bukan dua gitu ya, 10 misalnya gitu ya. Terus kalau kalian jajan cilok harganya 5.000 dikasih 10.000, kembaliannya bukan 5.000 berarti kan kalau nggak percaya sains ya. Jadi kalau kita masih percaya misalnya harga barang 100.000 gitu ya, kita bayar 200.000 kembalian 100.000 berarti kita masih percaya terhadap sains ya atau ilmu pengetahuan. Nah di sini ya ilmu pengetahuan itu sifatnya adalah fakta ya. Nah statistik, jadi kalau kita pahami dulu ya, kadang-kadang kalau kita belajar itu banyak pertanyaan ya. Waktu SMA dulu kita banyak pertanyaan tuh. Saya harus belajar integral di matematika buat apa sih gitu ya? Belajar integral kayak capek-capek aja gitu ya. Nah, kita belajar daripada makna itu dulu gitu ya. Karena tadi tujuan dari mata kuliah ini harusnya kalian bisa terapkan di dalam kehidupan nyata gitu ya. Nah, statistik ini mengungkapkan fakta gitu ya. Kalau fakta percaya nggak? Percaya ya? Ya. Kalau hal gaib percaya nggak? Ya, itu tergantung keyakinan masing-masing gitu ya. Tapi kalau masalah fakta, saya yakin rata-rata dari kita itu percaya terhadap fakta, gitu ya. Nah, kalau saya tunjukkan yang ini, kalian percaya nggak? Bentar ya, bentar. Nah, shit. Bentar. Salah. Nah, ini dia. Saya share dulu ya. Saya share screen dulu. Mana share screennya? Bentar, nyari tombol share screen lupa. Oh ini. Nah, apa headline-nya? Mayoritas gaji Gen Z di bawah 2,5 juta per bulan. Percaya nggak? Ayo. Mas Percaya Arnes Pak, percaya? Percaya, percaya Pak. percaya gitu ya. Punya teman udah ada yang kayak gitu Pak. Iya. Nah, ini adalah esensinya dari statistik ya. Kita lihat mayoritas gaji Gen Z di bawah 2,5 juta per bulan. Ini kan berarti dari data ya ngambilnya ya. Nggak mungkin kan di Terawang gitu. Kayaknya 2,5 kan nggak mungkin gitu ya. Pasti berasal dari data kan gitu ya. Kalau kita lihat definisi data itu apa? Fakta ya, fakta berlambang. Kita tadi percaya fakta kan? Nah, begitu fakta itu kita kumpulkan, akan menjadi suatu vision ya atau gambaran. Ya. Nah, gambaran itulah kita sebut sebagai statistika deskriptif. Deskriptif itu berarti dia menggambarkan isi daripada data, gitu ya. Nah, apa yang kalian lihat di sini di tagline-nya, mayoritas gaji Gen Z di bawah 2,5 juta per bulan, ini sebenarnya hasil kombinasi daripada data, gitu ya, yang disajikan kemudian dirata-ratakan kan gitu ya. Nah, rata-rata itu adalah salah satu teknik yang kita pakai dalam statistik, gitu ya. Ada mean, median, modus, standar deviasi, varian, rata-rata, normal distribution, dan lain-lain. Itu adalah suatu teknik ya yang kita pakai untuk membaca data. Nah, jadi kalau kita ditampilkan dengan hal yang seperti ini, mayoritas gaji Gen Z di bawah 2,5 juta per bulan, ini adalah fakta gitu ya, yang didapatkan secara statistik. Nah, gitu ya.
Oke, jadi itu contoh. Nah, ini kalian harus percaya gitu ya. Karena kalian percaya sains kan tadi. Maksud maksud saya bukan mengecilkan Gen Z ya, tapi kita karena tahu fakta, kita harus tahu ngapain gitu ya. Itu sih maksudnya gitu ya. Kita tahu nih fakta mayoritas gaji Gen Z di bawah 2,5 juta per bulan. Nah, biar kita nggak dapat 2,5 juta per bulan, ya apa yang harus kita kerjakan kan gitu ya. Nah, kita bisa mengimplementasikan itu. Atau ada lagi yang lain. Eh, Kalian percaya nggak kalau misalnya pendidikan formal itu meningkatkan peluang kalian untuk hidup layak? Percaya nggak? Ayo. Percaya atau enggak? Bahwa pendidikan formal itu meningkatkan peluang kalian untuk hidup layak. Nih, saya ketikin di notepad ya. Nih, saya stop dulu share-nya. Mana notepad? Notepadnya hilang. Bentar. Ini notepad ya. Salah tadi rekodnya ke mati. Oke, di sini saya punya notepad nih. Ya, saya di sini tuliskan. Ya. Kuliah, kuliah formal meningkatkan peluang kalian untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Ah, gitu. Yang pakai Y ini, aduh. Yang. Percaya? Tidak? Zoom in, zoom in. Ayo, kira-kira Mas Sultan percaya nggak? Saya, saya Bapak. Percaya ya? Ada yang nggak percaya? Boleh angkat tangan. Kuliah formal itu seperti SD, SMP, SMA, kuliah ya, S1, S2, S3 itu adalah kuliah ya, kuliah formal. Bukan kuliah sih, pendidikan formal salah. Pendidikan, nah, ya, meningkatkan peluang untuk bisa mendapatkan pekerjaan lebih layak. Nah, ini adalah salah satu dari statistika inference ya, digabungkan dengan probabilistik, gitu ya. Peluang ya, peluang kemungkinan. Jadi di sini sudah ada studinya juga, gitu ya, bahwa untuk sarjana, gitu ya, itu berpeluang mendapatkan pekerjaan yang lebih layak daripada yang non sarjana. Berarti di situ ada inferensial dan ada probabilistik ya, kemungkinan. Nah, kalau ada kemungkinan, berarti kita bisa lihat dari kata-kata ini. Ada pekerjaan yang layak, ada yang tidak, gitu ya. Lalu ada yang menempuh pendidikan formal dan ada yang tidak, gitu ya. Nah, kalau saya kombinasikan, berarti ada yang formal, kemudian layak, ada juga yang formal tapi dia tidak layak. Artinya, walaupun dia sudah sarjana, ternyata dia kerjanya juga tidak layak, gitu ya. Ada kan kemungkinan itu kan, tapi kecil, gitu ya. Karena mayoritas adalah pendidikan formal bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Ada juga non formal mendapatkan pendidikan layak. Ada nggak kira-kira? Ada ya, ya banyak ya yang lulusan SMA, SMP jadi pengusaha gitu ya, ada gitu ya. Lalu ada juga yang non formal tapi mendapatkan pekerjaan yang tidak layak. Ada nggak ini? Ini banyak gitu ya, bukan cuma ada gitu ya. Ini jumlahnya banyak gitu ya. Sama kayak kita ngelihat tren dari boneka Labubu kemarin, boneka Labubu ya. Ada banyak orang yang mengantri untuk beli boneka Labubu di harga 1,5 juta. Sebanyak apa sih yang ngantri? Ditulis di situ ada 10.000.
orang yang mengantri. Apakah akhirnya kita inferensikan, kita simpulkan ya, inferensial itu berarti statistika yang mendatangkan kesimpulan gitu ya. Apakah kita simpulkan bahwa rakyat Indonesia ekonominya membaik? Bisa nggak kita kasih kesimpulan itu? Ayo kira-kira. Ada 10.000 orang yang ngantri boneka Labubu di harga 1,5 juta. Apakah dari kesimpulan itu apakah dari statement itu kita bisa simpulkan bahwa rakyat Indonesia ekonominya membaik? Bisa nggak kita simpulkan? Enggak, Ayo. Pak. Bisa? Enggak, Pak. Enggak, gitu ya. Rakyat Indonesia ada berapa? Ada 270 juta, gitu ya. Berbanding yang beli Labubu cuma 10.000, gitu ya. Ya kan berarti banyak yang nggak baik-baik juga gitu ya. Berarti kita nggak bisa menyimpulkan bahwa rakyat Indonesia ekonominya membaik. Karena apa? Yang beli itu cuma 10.000 orang. Artinya yang ekonominya baik cuma 10.000 itu aja gitu ya. Sementara sisanya, coba berapa sisanya dari 270 juta ini? 260 juta sekian gitu ya. Banyak ya, banyak ya. Nah, yang itu mungkin ekonominya sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Nah, jadi seperti itulah statistika inferensial dan probabilistik kita manfaatkan untuk kehidupan dunia nyata kita, gitu ya. Jadi kita mengambil kesimpulan itu berdasarkan data, ya, membaca sesuatu itu berdasarkan data, sehingga apa yang kita akan lakukan itu bisa tepat, gitu ya. Jadi kalau kita menghasilkan kesimpulan rakyat Indonesia ekonominya membaik, ya seperti di contoh ini, ya tentu itu salah, gitu ya. Jadi ini salah. Ya. Nah, jadi itu intinya kita belajar statistika probabilistik, ya, statistika eh, deskriptif, statistika inferensial, dan statistika probabilistik ya. Oke, kita masuk ke materi yang pertama. Materi pertama, bentar. Itu pengantar aja dikit ya. Biar nanti tidak bertanya-tanya gitu ya, kenapa harus belajar statistik nih? Pentingnya apa sih belajar statistik? Ya pentingnya itu gitu ya. Bentar. Saya suka lupa. Udah lama nggak pakai Zoom soalnya. Oke, ini pengantar mata kuliah statistik kita. Saya zoom dulu. Oke, jadi kita ada populasi, sampel, dan analisis statistik. Ini materi pertama, gitu ya. Ini pengantar aja dulu ya. Yang tadi juga pengantar ya, sebagai contoh penerapan di dunia nyatanya ya. Nah, ini sebagai bahan materi kita belajar 1 semester ini. Bentar. Oke, yang pertama itu adalah populasi. Dalam statistik itu kita kenal sebagai populasi. Ya, begitu kita ingin menyimpulkan sesuatu, maka kita akan ketemu populasi yang masuk ke dalam dasar dari kesimpulan kita. Misalnya kita mau menyimpulkan apakah rakyat Indonesia ini memiliki kondisi ekonomi yang baik. Nah, berarti populasinya adalah seluruh rakyat Indonesia ya, sebanyak 270 juta orang. Nah, itu yang kita sebut sebagai populasi ya. Sehingga di sini dikatakan bahwa definisi populasi adalah kelompok objek yang menjadi sasaran objek penelitian, gitu ya. Dan populasi ini bisa berupa apapun karena dia objek ya. Bisa manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Yang mana itu akan menjadi sumber data dalam statistik. Ya, jadi kalau kita ingin membuat kesimpulan, kita ada pertanyaan gitu ya. Apakah rata-rata pemain basket itu memiliki tinggi badan yang lebih tinggi daripada pemain sepak bola misalnya gitu ya? Nah, maka di situ kita harus memiliki objeknya. Berarti objeknya adalah pemain basket dan pemain sepak bola, gitu ya. Nah, populasi itu adalah semuanya. Semua daripada objek itu adalah populasi. Misalnya kita ingin membandingkan apakah rata-rata tinggi badan pemain sepak bola di Indonesia lebih tinggi daripada pemain tenis misalnya di Indonesia.
Maka kita harus kumpulkan semua pemain bola di Indonesia dan semua pemain tenis di Indonesia. Populasi itu semua ya, tanpa terkecuali. Ya, itu yang kita sebut sebagai populasi. Nah, dalam statistik, populasi itu kan sangat susah dicapai ya. Kita mau survei ke seluruh orang di Indonesia kan nggak mungkin juga ya. Ada 270 juta orang gitu ya. Misalnya kita mau survei nih. Kita mau tanyain satu-satu misalnya gitu ya. Itu kan nggak mungkin. Maka ada yang disebut sebagai sampel gitu ya. Ada yang disebut sebagai sampel. Sampel itu berarti himpunan bagian atau subset dari populasi tadi ya. Nah, sampel ini harus mewakili semua dari populasi gitu ya. Harus mewakili semua dari populasi. Misalnya, saya mau bikin pertanyaan nih terhadap kalian di semester 3. Ada kelas A, B, C, D, dan E. Ada 5 kelas ya. Dengan jumlah sekitar 148 orang, ya 5 kelas. Misalnya saya ingin bertanya pada kalian. Saya mau bikin survei nih. Apakah kuliah statistik menyenangkan gitu ya? Apakah kuliah statistik menyenangkan? Berarti saya harus mendapatkan populasi sebanyak 148 orang gitu ya. Kuliah statistik di Informatika Unjani saja tapi ya, bukan di yang lain. Nah, apakah 148 itu bisa saya jangkau semua? Belum tentu kan, gitu ya. Maka saya butuh sampel. Tapi sampling ini harus mewakili populasi. Berarti saya tidak boleh mengambil sampel hanya di kelas A saja, gitu ya. Saya juga nggak boleh ngambil sampel di kelas B saja atau di kelas C saja, itu nggak boleh. Nah, saya harus ambil sampel dari 5 kelas ini. Semuanya diambil sampel. Misalnya satu kelas itu isinya 40 orang, terdiri dari 20 laki-laki dan 20 perempuan, maka saya harus mengambil sampel juga di laki-laki dan perempuannya, gitu ya. Tidak boleh hanya laki-laki saja dan tidak boleh hanya perempuan saja. Nah, itu yang kita namakan dengan sampel, ya. Nah, kembali ke populasi tadi. Populasi itu ada dua jenis, gitu ya. Yang pertama ada yang homogen. Homogen itu berarti sama, ya, kondisinya sama. Lalu ada yang disebut sebagai populasi heterogen. Heterogen itu yang populasinya berbeda. Misalnya dari negara yang berbeda gitu ya. Kalau hanya dari Indonesia saja itu berarti homogen. Tapi kalau misalnya kita mau ngecek nih ya, apakah seluruh orang di Indonesia di dunia ini suka rendang misalnya itu ya. Nah, kalau seluruh orang di dunia berarti dia heterogen gitu ya. Berarti dari banyak negara. Tapi kalau pertanyaannya saya ganti, apakah orang di Indonesia suka rendang? Nah, maka dia masuk ke homogen. Tergantung dari mana sudut pandang kita, gitu ya. Nah, lalu kalau berdasarkan ukuran itu ada dua populasi, ada yang terhingga, ada yang tak hingga. Terhingga itu berarti dia bisa kita dapatkan semua secara nyata. Kalau tak terhingga itu berarti populasinya itu bisa sangat luas banget sehingga tidak bisa kita capai itu. Ya. Kalau kita ketemu populasi yang tak hingga, maka kita mau tidak mau harus pakai sampel. Tapi kalau kita ketemu populasi yang terhingga, maka boleh saja kita tidak mengambil sampel. Tapi kita gunakan data itu di seluruh populasi itu. Gitu ya. Jadi penggunaan sampel itu boleh dipakai kalau populasinya tak hingga, sehingga kita sulit jangkau. Tapi kalau masih bisa kita jangkau, maka kita bisa gunakan populasi saja sebagai data yang akan kita analisa untuk menjawab suatu pertanyaan. Gitu ya. Nah, kalau ini kira-kira gimana nih? Ada lomba maraton yang datang dari berbagai negara. Berarti kalau dari definisi tadi, berbagai negara berarti heterogen ya. Lalu ini terhingga atau tak hingga? Nah, ini terhingga ya, bisa dihitung. Kan ini. Nggak mungkin kan? Tidak terhitung, ini dihitung. Tahu dari mana itu ini terhingga? Karena yang ikut lomba maraton pasti mendaftarkan diri kan? Ada pendaftarannya. Jadi tidak mungkin yang ikut maraton tuh siapa siapa aja tuh nggak mungkin. Dia pasti ada batasan kuota gitu ya dari orang-orang yang ikut lari maraton sehingga kategori populasinya adalah yang terhingga, yang masih bisa kita jangkau semuanya.
Ini masalah terjangkau atau tidak aja ya. Kalau masalah apa terhingga dan tidak terhingga tersebut. Oke. Ini tadi sampel. Kemudian ini tadi alasan menggunakan sampel ya karena tadi ya populasinya sangat banyak banget atau sampai yang tidak terhingga ya. Sehingga kita tidak mungkin menggunakan satu persatu atau kita tidak mungkin dapatkan satu persatu. Tapi kalau misalnya kita dapatkan satu persatu dengan sangat mudah misalnya itu bisa kita gunakan populasi saja, tidak perlu menggunakan sampel gitu ya. Nah, di samping itu kenapa menggunakan sampel? Karena ada keterbatasan waktu gitu ya. Misalnya kalian tahu waktu apa pemilihan presiden kemarin gitu ya, ada yang namanya quick count gitu ya. Hitung cepat. Ya. Nah, hitung cepat itu kan keterbatasan waktu, biaya dan sumber daya. Lalu kalian bisa amati hasil quick count kemarin. Berbeda nggak hasilnya dengan hasil nyatanya? Ya. Berbeda memang, tapi tidak terlalu signifikan gitu ya. Karena pengambilan sampelnya hasil akhirnya itu tidak jauh berbeda dengan fakta. Ya, quick count itu kan bukan fakta ya. Quick count itu bukan fakta. Faktanya setelah suara dikumpulkan semua lalu dihitung sehingga keluar berapa persen paslon A, berapa persen untuk paslon yang B. Nah, itu fakta. Nah, ini kita bisa sebut tadi ya apa statistika inferensial untuk memprediksi ya untuk menganalisa sesuatu, untuk membandingkan suatu data itu namanya inferensial gitu ya. Nah, lalu alasan yang lain adalah dalam suatu penerapan ilmu statistik itu dengan menggunakan sampel kita lebih mudah mengolah datanya daripada populasi gitu ya. Tapi ingat tadi ya, sampel harus mewakili populasi ya, tidak boleh hanya condong ke kubu tertentu gitu ya atau hanya condong ke karakteristik dari populasi tertentu itu tidak boleh. Tapi dia harus mewakili semua daripada populasi yang ada. Nah, di sini ada beberapa teknik pengambilan sampel, ya. Ada yang namanya teknik probability sampling. Ini adalah teknik yang dipakai dengan melibatkan beberapa persamaan dari peluang. Nanti kita belajar lebih detailnya nanti, gitu ya. Untuk rumusnya kita pelajarinya nanti. Jadi kalau kita punya 10 orang, ingin kita ambil 5 saja sebagai sampel, siapa yang akan dipilih? Kan gitu ya. Kita punya orang dari A sampai J, misalnya ada 10. Kita mau menghitung, kita mau mengambil sampel untuk menjawab suatu pertanyaan misalnya. Nah, siapakah yang akan terpilih menjadi sampel kita? Nah, kita bisa pakai teknik probability sampling. Kita ngambil 5 dari 10. Nanti ada persamaannya tuh, ada rumusnya gitu ya, melibatkan karakteristik biasanya. Karena dari orang itu kan memiliki data ya. Dia punya umur gitu ya. Dia punya jenis kelamin, dia punya tingkat pendidikan, dia punya apa? Hobi, ya dan lain-lain gitu ya. Nah, sehingga nanti akan diperhitungkan dari karakteristik masing-masing data tersebut. Ya, mana yang representatif gitu ya. Lalu ada juga yang lain ya dari teknik probability sampling itu salah satu tekniknya ada simple random sampling. Kalau random sampling ini benar-benar mengambil secara acak. Namun memang simple random sampling ini kebanyakan dihindari gitu ya. Karena hasil samplingnya itu kebanyakan tidak mewakili isi daripada populasi. Ya, kebanyakan ya. Lalu ada systematic sampling, ada proportionate stratified, dan ada cluster sampling. Nanti akan kita pelajari ini seperti apa gitu ya. Jadi intinya sampel itu tidak bisa diambil secara kira-kira gitu ya. Jadi nggak bisa hanya nanti kira-kira saya ambil 5 aja deh gitu ya. Dari 100 saya ambil 5 aja, bisa nggak? Nah gitu ya. Nah, itu akan ada suatu teknik yang akan memvalidasi itu ya. Apakah 5 dari 100 itu mewakili seluruh populasi gitu ya? Tapi kayaknya jawabannya enggak ya. Dari 100 cuma 5 ya tidak mewakili pasti gitu ya. Ya tidak akan valid hasilnya gitu ya.
Dari populasi 100 orang, kita ingin menjawab pertanyaan, apakah dari 100 orang itu suka makan es krim misalnya? Kita hanya tanya 5 orang saja, ya. Anggap aja lima-limanya itu bilang tidak suka makan es krim. Apakah kesimpulan kita lantas berarti dari 100 orang itu semuanya tidak suka makan es krim? Nggak valid kan jadi ya? Karena cuman 5 yang kita tanya dari 100 jadi. Secara probabilistik, bisa saja 100 orang itu ada juga yang suka makan es krim gitu ya. Ada kemungkinan. Dan ada kemungkinan juga yang suka makan es krim itu banyak. Dilihat dari karakteristiknya. Misal, 100 orang itu terdiri dari laki-laki dan perempuan, 50-50. Lalu sekitaran umur antara 10 tahun sampai 20 tahun misalnya. Ya. Lalu ada hobinya, rata-rata hobinya outdoor misalnya. Ya, outdoor itu main layangan gitu ya, main sepak bola dan lain-lain. Nah, kan kemungkinan besar mereka suka makan es krim itu kan ada gitu ya. Sehingga kalau kita cuman bertanya ke 5 orang tadi, ternyata lima-limanya tidak suka makan es krim, dan kita simpulkan bahwa 100 orang itu tidak makan es krim, ya itu berarti kesimpulan kita salah gitu ya. Nah, kesimpulan yang salah berasal dari pengambilan teknik sampling yang salah juga. Gitu ya. Ya secara logika kita aja gitu ya. Dari 100 tanya 5 kan nggak mungkin akurat gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu gitu ya. Nah, nanti seakurat apa, misalnya akurasinya 80%, 90% dan lain-lain, itu nanti kita bisa ukur dengan beberapa teknik gitu ya. Dan teknik itu akan kita pelajari di mata kuliah ini. Tekniknya itu ada di statistika inferensial ya, ada t-test, ada ANOVA dan lain-lain gitu ya. Rumusnya gampang kok, sederhana aja gitu ya. Nggak sulit. Nah, lalu ada juga teknik sampling yang kalau tadi pakai yang probabilistik, yang ini pakai yang non probabilistik. Nah, di sini sampel dan populasi ditentukan oleh kita sendiri gitu ya. Kita mau menjawab pertanyaan, lalu samplingnya yang nentuin kita sendiri. Tapi kita nentuinnya nggak boleh secara subjektif ya. Wah, kayaknya dia ganteng nih, dia aja lah yang kita ini survei kan, nggak gitu gitu ya. Kayaknya mbaknya cantik nih, mbaknya saja yang saya survei ya nggak begitu gitu ya. Tetap kita menggunakan teknik gitu ya atau metode yang kita pakai agar hasil kesimpulannya tadi bisa benar. Nah, salah satu tekniknya ada systematic sampling ya, ada kuota, ada aksidental, ada purposive, ada sampling jenuh dan ada sampling yang namanya snowball. Nah, seperti apa ini? Ini nanti kita bahas di materi yang nanti ya selanjutnya. Ini masih pendahuluan gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya, hubungan antara populasi dan sampel. Ya, jadi populasi itu nanti ada karakteristiknya, ada anggotanya. Setiap anggota itu memiliki nilai gitu ya. Tadi ada jenis kelamin, ya ada hobi, ada macam-macam gitu ya. Yang mana nilai-nilai itu kita kumpulkan, di mana itu menjadi suatu profil, di mana profil itu nanti akan menjawab pertanyaan yang ingin kita cari, gitu ya. Nah, sedangkan sampel itu adalah himpunan bagian daripada populasi dan harus mewakili seluruh populasi, gitu ya. Jadi sampel ini ukurannya lebih kecil daripada populasi, tapi dia harus mewakili seluruh populasi. Siapa yang jadi sampel? Berarti yang ada di populasi, gitu ya. Nggak boleh nanti yang disampel itu diambil dari yang di luar populasi, nggak boleh, gitu ya. Harus diambil dari dalam populasi itu sendiri. Nah, lalu ini tadi yang sudah diperkenalkan ya, ada statistik deskriptif dan inferensial. Kalau deskriptif itu lebih fokus pada menjelaskan makna dari data. Jadi kita ngumpulin data, kita olah, kita sajikan dalam bentuk gambar, misalnya pie chart gitu ya, atau bar chart, atau pakai yang lain lah banyak. Nah, itu untuk menggambarkan suatu kumpulan data. Kayak tadi contohnya gitu ya. Mayoritas gaji Gen Z adalah 2,5 juta per bulan. Berarti kan data dikumpulkan, diolah, lalu disajikan gitu ya. Ya, disajikannya dalam bentuk nilai rata-rata.
Karena mean atau rata-rata itu adalah satu teknik yang kita pakai di statistik deskriptif, gitu ya. Nah, kemudian ada inferensial, yaitu data tadi kita gunakan untuk menyimpulkan generalisasi tentang populasi yang lebih luas. Misalnya kita pakai untuk prediksi, yaitu kita pakai inferensial. Atau kita ingin menjawab pertanyaan, apakah dengan sampling segini itu menjawab pertanyaan kita? Nah, kita gunakan statistika inferensial. Misal dari 100 orang, kita ambil 20 orang. Kesimpulannya adalah semua 100 itu suka es krim. Apakah benar gitu ya? Nah, kita lakukan statistika inferensial. Kita pakai rumus nanti kita hitung seberapa akurat ya kesimpulan yang kita keluarkan dari sampling yang kita ambil tadi. Gitu ya. Jadi itu adalah statistika inferensial sehingga ada gambar di sebelah kanan itu ya. Dari populasi ya diambil sampel, dilakukan teknik sampling, ada sampel. Kita jelaskan sampel ini maksudnya apa, itu adalah deskriptif statistik. Nah, tapi kita ingin meyakinkan apakah sampel yang kita ambil dengan kesimpulan ini benar, kita kembalikan lagi ke populasi. Nah, itu namanya inferensial statistik. Jadi tujuannya adalah untuk meyakinkan apakah kesimpulan tadi benar gitu ya. Atau bisa juga dipakai untuk memprediksi sesuatu. Misalnya memprediksi harga emas nih, ya. Saya pakai datanya 10 tahun. Saya pakai untuk memprediksi harga emas pakai regresi linear misalnya. Dapatlah harga emas di tahun 2025 adalah 1.800.000. Benar nggak tuh 1.800.000 gitu ya? Nah, itu kita pakai teknik statistika inferensial nantinya. Ya, jadi kalau deskriptif itu kita hanya menggambarkan saja ada data, kita mau baca nih datanya. Nah, itu deskriptif. Sampai situ aja deskriptif itu sampai baca data. Tapi kalau kita ingin menjawab suatu pertanyaan, menghasilkan kesimpulan, itu kita harus menggunakan statistika inferensial. Nah, ini adalah beberapa metode yang kita pakai ya. Yang tadi saya udah utarakan, ada mean, median, modus. Itu adalah statistika deskriptif ya. Rata-rata gaji Gen Z, rata-rata kan min ya. Rata-rata gaji Gen Z adalah 2,5 juta. Nah, karena kita pakainya rata-rata, maka itu disebut sebagai statistika deskriptif. Ya, makna deskriptif itu kan deskripsi ya, mendeskripsikan sesuatu. Lalu misalnya mayoritas, nah kalau ada kata-kata mayoritas itu bisa pakai model value, pakai median itu bisa, gitu ya. Mayoritas remaja yang menyukai musik metal adalah 80% misalnya. Nah, itu deskriptif gitu ya. Atau di sini ada dispersion parameter juga seperti standar deviasi, variance dan range. Range itu misalnya gaji yang diinginkan oleh Gen Z berkisar antara 5 sampai 10 juta. Nah, itu range gitu ya. Atau ada variance. Ya, nilai variance IPK di informatika Unjani itu adalah 0,5. Nah, itu juga deskriptif. Kalau 0,5 berarti nilai IPK mahasiswa Unjani itu tidak berbeda, ya, tidak banyak berbeda antara satu dengan yang lain. Misalnya disebutkan nilai IPK Unjani rata-rata 3 dengan varian 0,05 berarti tidak ada yang rendah dan tidak ada yang tinggi, tapi hanya di sekitaran 3 gitu ya. Mungkin untuk rumusnya udah pernah belajar ya, mean, median, modes, standar deviasi, varian dan lain-lain. Tapi nanti kita pelajari lagi ya untuk memahami lebih lanjut. Kemudian statistika deskriptif bisa disajikan dalam bentuk tabel atau dalam bentuk grafik gitu ya. Jadi itu deskriptif. Nah, lalu nanti akan ada materi untuk ukuran pemusatan juga ya min median modus ya sesuai dengan yang tadi disampaikan ya di pertemuan kontrak mata kuliah. Min ini nilai rata-rata di mana dia bisa mewakili himpunan data. Kalau median itu biasanya nilai yang akan nantinya membagi dua nilai ya karena dia nilai tengah ya. Dia akan membagi dua nilai, nilai yang kurang dari median dan nilai yang lebih besar daripada median. Sehingga untuk mendapatkan median ini data harus diurutkan dulu gitu ya. Kalau untuk min tidak perlu diurutkan.
Lalu kalau modus itu adalah nilai yang sering banyak muncul, dia memiliki frekuensi kemunculan yang sering. Ya, seperti yang kita bilang tadi mayoritas, nah itu pakai modus gitu ya. Mayoritas orang Indonesia tidak suka pedas misalnya. Misal contoh ya. Berarti itu nilai modus yang dipakai. Karena yang dicari itu adalah yang frekuensinya lebih banyak daripada yang lain gitu ya. Nah, ini gambarannya secara grafik kartesian ya. Bukan kartesian ini ya. Secara grafik di kuadran satu. Ya, ini ada frekuensi, ada kelas, jadi ada min, median, sama modus. Ya, kalau gambarnya seperti ini, berarti minnya di sini biasanya, mediannya di sini, modusnya seperti ini. Kalau bentuk grafik dari data kita seperti ini, biasanya min, median, modusnya pas sama di tengah-tengah. Jadi misalnya rata-rata IPK adalah 3. Nilai yang paling banyak IPK adalah 3 misalnya. Lalu nilai tengah juga 3, berarti grafik kita itu seperti ini sebenarnya gitu ya. Dari misalnya dari 100 mahasiswa nih gitu ya. Dari 100 mahasiswa, nilai rata-rata IPK 3. Nilai tengahnya 3. Nilai yang paling sering muncul juga IPK-nya 3. Maka grafik kita seperti ini. Gitu ya. Nah, kalau misalnya grafik seperti ini, misalnya dari 100 orang tadi ya, nilai rata-ratanya 3, nilai tengahnya 3,2, nilai yang paling sering muncul 3,5, maka seperti ini. Dia akan condong ke kanan, gitu ya, condong ke arah kanan. Atau yang seperti samping ini, dia akan condong ke arah kiri. Ya, yang pasti urutannya itu kalau condong ke kanan dia min, median, dan modus. Kalau yang ke arah kiri itu biasanya condongnya sebaliknya, gitu ya. Nah, jadi kita bisa bisa apa? Bisa memiliki suatu gambaran ketika kita disajikan oleh suatu nilai min, median, dan modus. Kira-kira bentuk gambarnya ini seperti apa? Ya, dalam pikiran kita ya kurang lebih seperti ini. Ya, jadi kalau misalnya tadi itu nilai ya. Misalnya ada lagi yang lain. Nah, tentang hobi misalnya ya. Nah, itu bisa juga tuh. Hobi kebanyakan mahasiswa informatika itu adalah game. Ya, ternyata hobi yang menjadi nilai tengah itu adalah game juga. Lalu rata-rata itu menyukai game, maka dari kepala kita itu punya bentuk grafik ya, bentuk grafiknya ya seperti ini gitu ya. Berarti dia memiliki kurva yang sangat presisi, di mana min, median, dan modus itu berada di tengah. Nah, yang tengah ini sering disebut sebagai kondisi yang normal ya, atau yang ideal. Ya, kalau yang kanan, yang kiri ini adalah kondisi yang condong ke arah kanan, kalau ini condong yang ke arah kiri. Ya, tapi ini aman-aman aja sih gitu ya. Yang seperti apapun juga, ini menunjukkan fakta ya. Jadi fakta itu tidak bisa dimanipulasi gitu ya. Nah, kemudian ini ada ukuran dispersi, ya ada derajat ukuran dan lain-lain gitu ya. Lalu ada rentang tadi, ada varian, ada simpangan baku dan lain-lain lah ya. Nah, di sini kita nanti akan pelajari juga lebih detail ya untuk ukuran dispersi ini seperti apa. Ya, kalau tadi yang di pas di tengah-tengah, berarti min, median, modusnya ada di tengah. Berarti dia punya 25% di 25% seperti ini. Ada kondisi minimum, nilai minimum, ada kondisi nilai maksimum. Lalu di antara tengah-tengah itu ada beberapa kuartil, kuartil 1, 2, dan 3. Ya. Lalu kita bisa lihat perbedaan-perbedaan itu dari grafik nilai seperti ini. Sehingga nanti kita bisa menghitung range, variasi, dan simpangan baku, gitu ya. Kalau variansi ini dipakai untuk menghitung apakah nilai yang ada itu sangat beragam, gitu ya. Misalnya rata-ratanya 3, tapi variansinya gede. Berarti yang IPK 2 pasti ada, gitu ya. Yang IPK 4 ada nggak? Kemungkinan besar ada, gitu ya. Karena nilai variansinya tinggi. Tapi kalau nilai variansinya rendah, kalau rata-rata IPK-nya 3, ada nggak yang nilainya IPK-nya 2? Kemungkinan nggak ada. Karena nanti nilai itu akan di sekitaran kuartil yang ini, gitu ya. Antara yang di sini. Nah, di sini 2. Yaitu kalau nilai variansinya rendah ya. Berarti data itu tidak bervariasi data itu. Jadi kalau rata-ratanya 3, ada 100 orang nih rata-ratanya 3. Kalau variannya 0, berarti semua orang itu IPK-nya 3 gitu ya.
Tidak ada IPK yang 2, tidak ada IPK yang 3,1, nggak ada. Kalau variannya 0 gitu ya. Tapi kalau variannya 0,1 berarti ada kemungkinan ya IPK-nya ada yang 3,1 atau 2,9, tapi tidak tinggi-tinggi banget bedanya. Gitu ya. Tapi kalau nilai variannya makin gede, maka jarak antara rata-rata dengan nilai sebenarnya itu bisa semakin membesar gitu ya. Ya paham ya maksudnya? Ya, nanti kita pas belajar ini kita akan membahas lebih detail dengan apa contoh-contoh kasus lah ya, biar bisa lebih kebayang nanti. Ya, kemudian ini statistika inferensial ya tadi kita pakai untuk banyak hal ya untuk memprediksi, untuk memastikan apakah kesimpulan kita benar dan lain-lain. Nah, ini rumus yang kita pakai tadi ya untuk inferensial. Ada t-test tadi, ada binomial test, ada chi-square ya. Ini yang simple test prosedur. Ada regresi, kita pakai regresi linear ya. Ada logistic regression dan lain-lain. Ada analisa korelasi misalnya. Analisa korelasi ini gini, apakah IPK dan prestasi, apakah prestasi dan hobi menentukan IPK? Nah, misalnya itu ya. Misalnya kita dapat kesimpulan bahwa IPK dan prestasi, bahwa nilai dan prestasi menentukan IPK misalnya. Apakah itu benar gitu ya? Nah, itu kita bisa jawab dengan menggunakan correlation analysis ya. Ada Pearson yang paling gampang, ada Spearman dan lain-lain gitu ya. Ini nggak akan kita bahas banyak nanti, hanya beberapa teknik aja ya. Yang pasti kita bisa menempatkan teknik itu dengan benar. Atau dengan ANOVA nanti. Nah, ANOVA ini melibatkan independent value. Kan kalau dalam statistik itu ada nilai independen dan dependen ya. Apa itu nilai independen? Itu berarti nilai yang bisa kita ubah. Kalau nilai dependen itu nilai yang tidak bisa diubah. Misalnya nilai rata-rata dari suatu populasi itu dependen karena dia adalah nilai dari kesimpulan. Tapi kalau nilainya bisa kita ubah, gitu ya. Nah, itu adalah nilai yang independen, gitu ya. Jadi independen itu nilai yang bisa diubah oleh peneliti. Peneliti itu adalah kita yang nanti akan kita ubah nilainya dan nilai yang kita ubah itu akan mempengaruhi kesimpulan. Apakah laki-laki lebih pintar daripada wanita? Nah, gitu ya. Nah, itu independen tuh. Jadi boleh kita pilih laki-laki atau boleh kita pilih perempuan, gitu ya. Nah, itu nanti kita bisa pakai ANOVA, ada single faktorial, ada two faktorial, dan lain-lain. Tapi ini rumusnya mudah ya. Dari data, nanti tinggal masuk rumus saja, kita hitung berapa nilainya, dari nilai itu kita simpulin. Nah, gitu aja sih, ini termasuk mudah. Nah, ini contoh penggunaan daripada t-test ya. T-test ini apa uji coba apa pengujian inferensial yang paling mudah. Misalnya kita memiliki tanggapan bahwa pemain basket cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kebanyakan orang. Nah, ini kita bisa hitung anggapan kita benar atau salah gitu ya. Nah, itu kita pakai t-test gitu ya. Atau pemain basket cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan pemain bola. Itu anggapan kita. Tapi anggapan kita ini benar nggak gitu ya. Kita bisa uji kebenarannya dengan menggunakan simple t-test gitu ya. Jadi ini biasanya dipakai untuk mengevaluasi ya dari kesimpulan-kesimpulan yang ada dari statistik inferensial. Lalu metode apa yang paling tepat? Ini macam-macam ya untuk yang inferensial. Kalau nominal, nominal itu berarti seperti ini apa? Laki-laki dan perempuan, nah itu nominal. Nominal itu adalah nilai yang hanya bisa dibedakan tapi nggak bisa dibandingin. Laki-laki dan perempuan bisa dibandingin nggak? Nggak bisa ya. Apakah laki-laki lebih kuat daripada perempuan itu kan nggak bisa kayak gitu kesimpulannya ya. Apakah perempuan lebih sensitif dari laki-laki itu juga nggak bisa disimpulkan seperti itu gitu ya. Jadi jenis kelamin itu hanya sebagai pembeda. Ada laki-laki dan ada perempuan, hanya pembeda saja. Nah, kalau tinggi badan bisa dibedain ya. Yang tinggi itu lebih besar nilainya daripada yang pendek, gitu ya. Nah, nanti kita sebut ada ordinal dan ada interval. Ada satu lagi yang lebih tinggi yaitu rasio, gitu ya. Nanti itu kita akan bahas lebih detail lagi.
Nah, tadi untuk mengetahui eh, kesimpulan dari data yang sifatnya nominal, kita bisa pakai binomial test. Kalau interval, kita bisa pakai simple t-test saja. Ya, kalau ada dua sampel yang independen, yang saling tidak terikat antara satu dengan yang lain, kita bisa pakai chi-square. Kalau ordinal scale, kita bisa pakai median. Kalau interval, kita bisa pakai t-test juga, gitu ya. Dan lain-lain, gitu ya. Nah, ini nanti akan dijelaskan di pertemuan kedua, gitu ya, lebih detail terkait nominal, ordinal, interval, dan rasio ya. Ada 4 standar pengukuran. Nah, ini contoh daripada statistika deskriptif, gitu ya. Ini saya buka Google Colabs-nya ya. Kita fokus di deskriptif dulu ya. Bentar, browser. Nah, ini codingnya pakai Python. Udah ada yang bisa Python belum? Belum ya? Java? Enggak, belum. Belum juga. Ya sambil inilah ya, sambil berjalan ya, belajar Python ya. Jadi di sini kita ada data nih ya. Ada nama Ayu, Budi, Citra, Doni, Eka, Fania, Magina. Ya, ada himpunan nama. Lalu ada himpunan usia 22, berarti 22 ini punyanya Ayu ya. 25 ini punyanya Budi dan lain-lain. Jadi ini kayak bentuk tabel ya. Lalu ada tinggi badan, berat badan, sama gaji. Nah, kita gunakan apa? Data frame dari Pandas ya. Dan ini Python ya, coding Python. Lalu kita tampilkan profilnya untuk reporting ya dari eh, file report. Sehingga kita bisa mendapatkan statistik deskriptif. Jadi dari berapa orang nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Dari 7 objek ya. Dari 7 objek yang memiliki karakteristik usia, tinggi badan, berat badan, dan gaji, ya kita bisa gambarkan secara deskriptif ya. Nah, seperti apa gambarannya? Kurang lebih kayak gini gambarannya. Nah, ada 5 variabel. Ya, 5 variabel itu berarti ada 5 nilai tadi ya. Ada apa? Ada usia, tinggi, berat, dan gaji. Ada nama ya, ada 5. Tapi nama nggak masuk ya. Yang kita perbandingkan usia, tinggi, berat, dan gaji. Kemudian ada number observation. Ada 7 objek tadi ya. Ada sel yang tidak terisi. Nggak ada ya. Berarti semua orang memiliki karakteristik. Yang 4 tadi ya. Yang 5 tadi ada nama ya masuk ya. Nama, gaji, ya berat badan, dan lain-lain. Ada duplicate row nggak ada, dan seterusnya. Ini report. Ya, overview-nya. Lalu ada alatnya di sini. Nah, ini menghitung korelasi gitu ya. Kita bisa lihat berarti berat badan memiliki korelasi yang lebih tinggi daripada yang memiliki korelasi tinggi dengan tinggi badan. Berarti orang yang tinggi dari data yang tadi cenderung berat gitu ya. Lalu gaji ini memiliki korelasi terhadap tinggi gitu ya. Artinya orang yang tinggi memiliki gaji yang tinggi juga gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Tapi ada yang unik di sini, nama unik. Nama berarti nggak ada yang sama. Berat juga ternyata unik, berarti beratnya nggak ada yang sama juga, gajinya juga unik ya, tidak ada yang sama juga. Ya, kalau kita lihat lagi report yang lebih banyak lagi nih di saya geser dulu. Nah, kita lihat report yang lebih besar lagi. Nah, ternyata di sini yang memiliki nilai lebih besar itu adalah Budi dan Ayu gitu ya. Berarti Budi dan Ayu ini memiliki tinggi badan yang tinggi, berat badan yang berat, ya gajinya juga gede, gitu ya. Sementara Fani, Gina yang paling kecil ya. Gina berarti Gina di sini memiliki gaji, ya, gaji yang kecil ya, tinggi badan yang kecil, berat yang ringan, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini adalah salah satu representasi maksudnya ya, daripada data yang tadi. Deskripsi data. Lalu deskripsi yang lain adalah seperti ini gitu ya. Nah, ini juga deskripsi data. Terus ada juga ya seperti ini. Nah, ini deskripsi data juga untuk tinggi badan gitu ya. Lalu ini berat badan, ini gaji. Nah, lalu ini adalah diagram scatternya ya. Perbandingan antara gaji dengan usia. Nah, gitu ya. Kurang lebih digambarkan seperti ini.
Ya, nanti tinggal di setting aja kalau gaji dengan usia dengan tinggi badan kayak gimana ya. Nah, gambarnya seperti ini. Lalu di sini ada korelasi. Nah, ini disebut sebagai diagram heat map ya. Heat map itu kita bisa lihat di sini. Berarti gaji ya dengan usia birunya lebih terang ya. Berarti dia memiliki korelasi yang lebih tinggi gitu ya daripada usia dengan berat badan ya. Nah, lalu kita bisa lihat dari bar chart juga di sini. Ini berdasarkan objek semua punya nilai. Ini dinormalisasi ya. Kita punya tabel gitu ya. Nah, penyajian data tabel seperti ini tadi ya, ayu, usia, tinggi badan, berat badan, gaji, dan lain-lain. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini adalah penyajian data ya. Jadi intinya ini adalah penyajian data untuk statistika deskriptif. Jadi kita baca data aja gitu ya. Ini data, ini kita baca. Nah, cara membacanya itu macam-macam ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan mulai dengan data ya. Dengan data di mana data tersebut nanti akan kita coba bikin beberapa grafik ya yang ingin kita lihat. Nah, grafik itu memiliki tujuan yang berbeda-beda ya. Kenapa dia dibikin dengan scatter plot, misalnya dengan bar chart, dengan tabel dan lain-lain itu memiliki makna atau interpretasi yang berbeda untuk dibaca, gitu ya. Nah, untuk deskriptif itu seperti itu. Jadi membaca data lah intinya, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi habis itu. Oh, udah selesai. Oke, selesai ternyata, gitu ya. Itu saja untuk pengantar, gitu ya. Untuk probabilistik tadi sudah dicontohkan juga ya. Nanti probabilistik juga nggak begitu susah kok gitu ya. Yang kita akan pakai aja di data science dan data engineering ya. Kalau ingin mempelajari statistik yang lebih advance itu bisa cari sumber referensi yang lain. Nah, itu saja mungkin ya perkenalan dari mata kuliah statistik pada hari ini. Ada pertanyaan dulu nggak? Gampang kan? Gitu aja kan? Gampang kan? Ya, nanti bisa ya. Seiring kita belajar satu-satu dikit-dikit gitu ya. Nanti lama-lama juga bisa. Oke, ada pertanyaan dulu nggak sebelumnya? Ada. Jadi cuma tiga yang kita pelajari ya. Statistika deskriptif, inferensial, sama probabilistik ya. Cuma tiga. Ya. Tadi udah dicontohin kan, kalau deskripsi itu untuk menggambarkan ya, inference itu untuk memberikan kesimpulan atau menjawab pertanyaan gitu ya. Kalau probabilistik itu untuk tingkat kebenaran ya. Apakah mayoritas, apakah secara umum, nah itu probabilistik tuh. Ya, nanti yang kita pelajari ya sama kayak probabilistik aja yang teori-teori peluang zaman dulu ya. Ada satu koin dilempar, berapa kemungkinan nilai atau angka yang keluar kan gitu ya. Berarti itu 1/2 probabilistiknya kan gitu ya. Ya gitu-gitulah, gampang lah. Oke, ada pertanyaan sebelumnya? Enggak? Mungkin ada yang belum dipahami dari penyampaian tadi atau sudah terbayang kira-kira seperti apa? Oh, jangan ditanya apakah sudah terbayang ya. Apakah belum terbayang? Dibalik, dibalik. Gimana Mas Irfan? Aman? Ya, Aman ya? Ya, jadi ya sebenarnya kalau kita cerna dengan baik ya itu nggak terlalu susah sih gitu ya. Karena itu nanti kita kita akan pakai juga di kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Misalnya kalian mau pakai nih apa yang laki-laki nih ya, mau melamar anak orang kan menentukan bibit, bebet dan bobot. Nah, itu bisa pakai statistik lah beneran. Ya, itu bisa pakai statistik. Atau kalian mau apa misalnya mau membeli investasi properti misalnya. Kira-kira 10 tahun lagi bakal untung nggak sih properti saya ini? Nah, itu bisa pakai statistik tuh nanti ya. Atau kalian mau ngambil beasiswa nanti gitu ya. Saya itu berpeluang nggak sih masuk dalam kategori beasiswa ini? Nah, itu pakai statistik tuh, gitu ya. Jadi apapun yang kalian kerjain itu statistik. Itu statistik banget gitu ya.
Jadi kalau belajar statistik itu yakinlah ya, berpengaruhnya besar di kehidupan. Karena itu nanti kalian akan berpikirnya logis gitu ya. Dan berpikir logis itu paling enak. Coba kalau misalnya kalian punya pacar ditanya, yang mau makan apa terserah. Kan nggak enak ya terserah itu ya. Ini ilmu apa ini terserah gitu ya. Nah kalau pakai statistik, jawabannya kan enak gitu ya. Ya. Karena dalam 1 bulan ini saya belum makan sate, maka saya mau makan sate gitu ya. Itu statistik banget tuh jawabannya gitu ya. Nah, jadi statistik itu ya, itu sangat berguna lah untuk kehidupan kalian ya. Yang kita pelajari yang penting-penting aja, yang nggak penting ya kita bisa skip dulu. Oke, ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Nggak ada ya? Aman? Aman. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya simpulkan aman ya. Kalau nanti tidak apa masih ada mungkin dari penyampaian saya yang kurang gitu ya, bisa kalian dengarkan lagi rekaman ini gitu ya. Dan misalnya ada dari rekaman ini yang mungkin penyampaian saya keliru, boleh diperbaiki ya, tinggal bilang aja. Ya, misalnya ada yang keliru ya. Nah, kalau ada yang keliru dari omongan saya, kalian bisa memperbaiki itu bagus banget itu ya, mantap jiwa itu. Ya kalau saya sih kalau ada yang salah salah aja gitu ya. Misalnya saya salah nyampein sesuatu ternyata salah ya udah salah aja gitu. Terus kalau mau nanya nggak usah minta izin ya, Pak saya ingin bertanya gitu ya. Kalau minta izin tuh kesannya birokratif males. Kalau kalian bilang Pak saya ingin bertanya, kalau ingin itu berarti dengan kesadaran penuh, bukan formalitas nanyanya gitu ya. Oke, ya begitu ya. Silakan kalau ada statement, ada pernyataan yang belum jelas, kalian bisa nonton rekamannya. Atau mungkin kalau ada kata-kata saya yang keliru gitu ya, boleh kalian perbaiki. Tapi kalau boleh sampaikan ke saya gitu ya, biar salahnya nggak sampai akhir gitu ya. Itu saja mungkin ya perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir dan terima kasih banyak yang sudah menghidupkan kamera. Ini soft skill aja ya sebenarnya menghidupkan kamera itu sebagai tanda kita memperhatikan gitu ya. Karena kita di informatika ini kita perlu adab yang benar ketika kita akan berhubungan dengan orang lain dalam interaksi online. Ya, kalau saya sekarang proyeknya lagi lumayan ada gitu ya. Jadi kalau ada rapat online dan lain-lain itu kita harus ngidupin kamera untuk menandakan kita atensinya ada gitu ya dalam acara rapat gitu ya. Dan itu adalah soft skill yang sangat berguna ya kalau kalian nanti udah kerja ya. Itu berguna banget. Kan misalnya kalian juga nggak mau kan saya ngajar kalian tapi saya lagi nyetir mobil gitu ya. Saya lagi nyetir nih gitu ya. Saya matiin kamera misalnya. Saya matiin gini ya. Nah, mati nih. Belum mati. Mati misalnya. Terus saya ngajar. Ternyata saya lagi di mobil, lagi nyetir. Kalian mau nggak diajar sama saya? Kan nggak mau kan gitu. Nah, sehingga dengan menghidupkan kamera seperti ini ya kita merasakan adanya interaksi yang benar gitu ya. Oke. Dan bawalah kebiasaan itu ya sampai kerja itu berguna banget. Informatika ini tidak mungkin tidak ada online nantinya. Apalagi bekerja ya. Project yang saya handle yang harga ratusan juta dan sekian-sekian itu online-nya lebih banyak daripada offline itu. Itu beneran ya. Jadi untuk pekerjaan secara online itu kita akan lebih sering ketemu itu nanti. Oke, baik ya. Ini mau nutup nggak jadi nih. Itu saja ya pertemuan pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Terima Baik, kasih, terima Pak. kasih Makasih atas kalian Pak. semuanya. Link akan Tur saya nuhun, share di Pak. WhatsApp ya. Siap. Baik Link Pak. saya Selamat share di siang WhatsApp. Bapak. Makasih ya. Saya akhiri. Baik Ini Bapak. akhirnya gimana sih? Oh ini.